Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke Ananda semuanya, pada video pembelajaran kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitunya transformasi geometri bersama Riza Puspitasari SPD, Guru Matematika MTSN 5 Padang. Tujuan pembelajaran kita hari ini: pertama, peserta didik dapat menemukan konsep refleksi dengan mempelajari masalah yang diberikan dengan benar. Kedua, peserta didik dapat menentukan hasil refleksi dari suatu objek dengan tepat. Pengertian transformasi. Transformasi dapat diartikan perubahan letak atau bentuk dari suatu bangun geometri menjadi bangun geometri yang lain. Jenis-jenis transformasi. Pertama yaitu refleksi atau pencerminan. Yang kedua, translasi atau pergeseran. Yang ketiga, dilatasi atau perkalian. Yang keempat, rotasi atau perputaran. Kita masuk materi pertama, yaitunya refleksi atau pencerminan. Mari kita lihat manfaat refleksi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini merupakan tempat senam atau fitness. Perhatikan gambar berikutnya. Ini adalah tempat sanggar tari. Apakah setiap hari kalian bercermin? Ya, pasti kalian bercermin. Kalau mau ke sekolah, kalian bercermin dulu. Kadang-kadang mau ke kamar mandi pun bercermin. Nah, perhatikan gambar bayi ini. Bayi ini meletakkan tangannya ke cermin. Nah, perhatikan gambar ketiga, yaitu monyet yang sedang bercermin. Apa yang terjadi jika kalian menjauh atau mendekat ke cermin? Kenapa hal tersebut terjadi? Untuk lebih jelasnya, perhatikan pengertian refleksi atau pencerminan berikut. Refleksi adalah suatu transformasi yang memindahkan suatu titik pada bangun geometri dengan menggunakan sifat benda dan bayangan pada cermin datar. Pertama yaitu pencerminan terhadap titik asal 0,0. Perhatikan gambar berikut. Titik A dengan sumbu koordinat A, B. Kalau kita refleksikan terhadap titik asal 0,0, maka bayangan dari A yaitunya negatif A, negatif B. Kita lihat tabel berikut. Titik A dengan sumbu koordinat A, B direfleksikan pada titik asal 0,0, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Contoh, agar Ananda lebih memahaminya,
Pertama, titik P. Titik P adalah 2,5. Direfleksikan terhadap titik 0,0, maka bayangan dari P atau P aksen adalah negatif 2, negatif 5. Yang kedua, titik Q. 2, negatif 4. Direfleksikan terhadap 0,0, maka Q aksen atau bayangan dari Q yaitunya negatif 2,4. Kita lihat tanda dari sumbu koordinat berubah. Yang kedua yaitu pencerminan terhadap sumbu koordinat. Perhatikan gambar Ibu pada bidang kartesius berikut. Pencerminan terhadap sumbu koordinat. Pada bidang kartesius, sumbu koordinat yaitunya sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita lihat titik A, B, kita cerminkan terhadap sumbu X. Oke, maka bayangan dari A atau A aksen, A-nya bernilai tetap, B-nya yang berubah tanda. Maka kita lihat titik A dengan titik A, B direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan dari A, negatif B. Nah, bagaimana pula terhadap sumbu Y? Ini titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari A aksen, kita lihat di sini, B-nya tetap, A-nya yang berubah tanda. Maka titik A dengan titik A, B direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari titik A atau A aksen pada sumbu koordinat bidang kartesius menghasilkan negatif A, B. Contoh, titik P 2,5 direfleksikan terhadap sumbu X, menghasilkan bayangan P aksen 2, negatif 5. A-nya bernilai tetap atau 2-nya tetap, B-nya yang berubah atau 5-nya yang berubah. Nah, kita lihat contoh nomor 2. Titik Q 2, negatif 4 direfleksikan terhadap sumbu X, maka bayangan dari Q yaitunya 2, negatif 4 menjadi positif 4. Maka Q aksen 2,4. Perhatikan contoh nomor 3. Kita lihat terhadap sumbu Y. Titik P pada bidang kartesius yaitunya 2,5 direfleksikan terhadap sumbu Y, maka bayangan dari P, kita lihat di sini 2 berubah tanda menjadi negatif 2, 5-nya yang tetap. Maka bayangan dari P yaitunya negatif 2,5. Contoh yang keempat, titik Q 2, negatif 4. Maka kalau kita refleksikan dengan sumbu Y, bayangan dari titik Q yaitunya negatif 2, negatif 4. Yang ketiga yaitu pencerminan terhadap garis X sama dengan H. Perhatikan gambar berikut, titik A, B. Ini adalah garis X sama dengan H. Ini sebagai cerminnya, X sama dengan H. Nah, maka bayangan dari A, nah,
Kalau kita lihat di sini A-nya akan bertambah. Nah, di sini titik A. Di sini kita lihat perubahannya akan diperoleh rumus 2H dikurang A, koma B. B-nya bernilai tetap. Ya, ini B-nya bernilai tetap pada sumbu Y. Titik A dengan sumbu koordinat A, B direfleksikan terhadap X sama dengan H, menghasilkan bayangan A aksen 2H kurang A, B. Untuk lebih mudah, perhatikan contoh yang Ibu berikan. Titik P 2,5 dengan X sama dengan 7, ya, X-nya sama dengan 7, maka H-nya sama dengan 7, maka bayangan dari P 2 kali 7, 2H 2 kali 7 dikurang 2,5. 2 kali 7, 14, kurang 2, 12. Maka bayangan dari titik P 12,5. Yang keempat, pencerminan terhadap garis Y sama dengan K. Sekarang kita perhatikan terhadap Y sama dengan K. Y sama dengan K ini sejajar dengan sumbu X. Ya, sejajar dengan sumbu X. Nah, kita lihat di sini. A-nya bernilai tetap, B-nya yang berubah, yaitu 2K kurang B. Oke, untuk lebih jelasnya, titik A dengan sumbu koordinat A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan K, maka menghasilkan A aksen A, 2K kurang B. Contoh, dengan titik yang sama, P 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan 7, menghasilkan bayangan P aksen, 2-nya bernilai tetap, Y-nya sama dengan 7, 2 kali 7 kurang 5. 14 kurang 5, 9. Maka bayangan dari P 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan 7, bayangannya adalah 2,9. Yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Bagaimana pula garis Y sama dengan X? Perhatikan gambar berikut ini adalah titik A, B. Kita misalkan titik A, B. Ini sumbu X dan ini sumbu Y. Ini A, B. Nah, Y sama dengan X. Nih, ini garis Y sama dengan X. Kalau X-nya 1, Y-nya 1, X-nya 2, Y-nya 2, X-nya min 1, Y-nya min 1. Nah, garis Y sama dengan X itu titik Y sama dengan titik X. Nah, kita lihat di sini bagaimana pencerminannya. Kita lihat. Nih. Nih yang jadi cermin adalah, perhatikan garis merah ini. Maka, bayangan dari A, yaitunya B, A. Apa di sini kita lihat? Berubah letak. Kalau tadi berubah tanda, sekarang berubah letak. Nah, titik A dengan sumbu koordinat A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka menghasilkan bayangan B, A. Perhatikan contoh yang Ibu berikan. Titik P 2,5 direfleksikan terhadap Y sama dengan X, maka bayangan dari P 5,2. Oke, Nanda? Yang keenam yaitu pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Perhatikan gambar yang Ibu berikan. Dengan sumbu koordinat A, B, Y sama dengan negatif X. Nah, kalau Y sama dengan X ke sini, Y sama dengan negatif X. Seperti ini. Kita lihat. Nah, kalau titik 1, Y-nya min 1.
Begitu seterusnya. Nah, kita lihat di sini. Apa bayangannya? Titik A, B, kita cerminkan. Ini yang jadi cermin. Maka kita perhatikan jarak A ke cermin. Jarak A ke cermin. Nah, ini yang jadi cermin. Nah, maka bayangannya adalah, kita lihat, negatif B, negatif A. Posisi berubah atau letak berubah, tandanya juga berubah. Nah, kita perhatikan konsepnya A dengan sumber koordinat A, B direfleksikan terhadap Y sama dengan K, menghasilkan bayangan A aksen, yaitunya negatif B, negatif A. Contoh, titik P 2,5 dicerminkan atau direfleksikan terhadap Y sama dengan negatif X, maka bayangan P atau P aksen negatif 5, negatif 2. Oke, kita lihat. Tanda berubah, posisi juga berubah. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, maka kita dapat menarik kesimpulan. Pertama, bangun yang dicerminkan tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Yang kedua, jarak antara benda dengan cermin sama dengan jarak bayangan dengan cermin. Baik Ananda semuanya, semoga Ananda mudah memahami materi ini dan bisa mengerjakan latihannya nanti. Nah, Ibu akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.